Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Shalom adik-adik. Ayo, Shalom. aku pergi ke sekolah minggu. Ulang lagi ya. Shalom adik-adik. Ayo, Shalom. cepatlah. Apa kabarnya hari ini? Jangan Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Pasti. Kenapa kita harus ceria, Nak? Karena ini hari Minggu saatnya bersuka cita. Ya. Yang kedua, Bu, kenapa kita ceria? Oh, benar. Dan pasti teman-teman sudah mempersiapkan Alkitab, ya, persembahan, ya, terutama hati. Baiklah, kita sapa sekali lagi, Nak. Yuk, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Jadi jawab dari ini. Iya, pasti Nak. Udah, kita saat teduh dulu deh, Bu. Oke, kita teduh ya, Bu. Saat teduh kita mulai. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu buat mama, papa, kakak, dan adik-adik yang lainnya. Kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah berdiri. Ya, berdiri. Kita mau nyanyi apa nih, Bu? Masuki gerbangnya. Adik-adik yang di rumah ikutin gerakannya Ibu Deborah dan Ibu Semi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dan tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ya, sudah masuk gerbang Tuhan, jangan mundur lagi. Iya. Karena apa, Bu? Kan tadi poinnya tambah satu lagi, Nang. Kenapa kita bersuka? Karena Tuhan girangan kita. Iya. Ya udah, karena kita sudah masuk gerbang Tuhan Yesus, ini kita nyanyi lagi. Adik-adik tetap berdiri dengan judul lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Masih ngikutin gerakan Ibu Semi dan Ibu Deborah ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
Tuhan, sekarang kita mau berdoa untuk doa pembuka ya adik-adik ya. Kita nyanyi lagu Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin anakmu agar tenang tersesat, akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah masih memberi napas hidup bagi kami Tuhan. Engkau juga telah membangunkan kami dari tidur kami semalam, dan Engkau telah memberkatin selama 1 minggu Tuhan untuk aktivitas kami, baik sekolah maupun yang tidak sekolah. Dan hingga di hari Minggu ini Tuhan, saatnya kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pakailah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami Tuhan dapat bersuka cita Tuhan walaupun ibadah online. Ya Bapa, berkatin kami Tuhan mulai dari awal hingga akhir. Berkatin kami, berikan kami semangat Tuhan, berikan kami sukacita. Dan jikalaupun ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkannya Tuhan, melalui obat, makanan apapun Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah itu Tuhan, supaya kami minggu depan dapat bersukacita lagi untuk beribadah. Dan jikalau malas Tuhan, Engkau ketuk pintu hatinya Tuhan. Biar kami juga Tuhan minggu depan dapat bersukacita. Ya Bapa, berkatin juga Tuhan para guru-guru sekolah minggu, amang pendeta yang akan melayanin adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kiranya juga Tuhan tetap memberikan kami semangat dan sukacita. Pimpin kami terus Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Amin. Amin. Minggu lalu tema kita apa ya Bu ya? Temanya amanat agung Tuhan Allah kepada kita. Kalau di Alkitab sih kepada rasul-rasul. Ya, Iya. berarti masih berkaitan waktu yang kita ibadah tatap muka ya Bu ya? Iya, benar. Oh, iya. Dan sebentar juga temanya masih nyambung, Nang. Apa ya? Oh, hari ini temanya menantikan kedatangan Tuhan, jadi berdoa bersama-sama dengan tekun. Berdoa loh adik-adik. Kalau kata-kata berdoa berarti nggak asing lagi lah ya. Enggak lah, asing sudah pintar lagi. semua, Nang. Iya, berarti yang kecil sampai yang besar sudah bisa berdoa ya Pung ya. Harus, karena anak-anak Tuhan Yesus nggak boleh malas berdoa. Benar. Oke, berarti temanya tekun
pun berdoa bersama. Ingat ya. Untuk lagu pujian kita hari ini, Gimana Nang ya, berdoa itu kan supaya kita mengetuk pintu hati Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Oh. supaya aku lulus, supaya aku pintar. oke, berarti judulnya yang tok 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 Oh, iya. tok 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 tok. Ada gerakannya nih, Bu. Ada pasti Nang. Oke. Masa ngetok tangannya begini? Oh iya, berarti berdiri lagi dong. Iya. Nah, gerakannya dari Ibu Semi juga dengan Ibu Deborah. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus memasuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus memasuk dalamnya, sukacita selalu. Ya, kalau sudah dibuka pintu hatinya, jangan ditutup lagi. Iya pastinya Nang. Ya. Kan tadi sudah masuk gerbang. Ya. Gerbang kan belum ketemu pintu. Ini sudah ketemu pintu. Kalau sampai keluar lagi, jadi diketok nanti bukan pintu lagi Nang, kakinya. Oh, jangan ya adik-adik ya. Iya. Oke deh, minggu ini ada sih mau nyanyi. Iya. Iya. Kita saksikan ya. Iya. Sudah tinggi-tinggi tapi sebelah minggu masih Nang. Harus.
kita tekun berdoa bersama, ini berarti kita harus nyanyi tentang berdoa pun, supaya adik-adik tetap ingat terus ya. Saat kapan kita berdoa nak? Kapanpun. Oh iya. Kapanpun itu Bu. Kapan itu mau kita senang, mau kita susah, harus itu harus. Jadi jangan tunggu nilai kita jeblok baru Berdoa. Aduh. doa. Jangan ya. Jadi misalnya kita contoh ringannya aja deh Bu. Makan ayam, Lupa berdoa. jangan. Ya, makan ayam harus tetap berdoa Bu. Dan misalnya ibu makan ikan asin harus tetap berdoa juga. Tapi doanya mukanya keriput. Jangan dong. Pokoknya harus tetap berdoa, bersukacita, bersyukur ya. Ini judul lagunya. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Oke, tetap ikuti gerakan ibu dua ya. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Mau tidur, berdoa dulu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Bangun tidur, berdoa dulu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Bangun tidur, berdoa dulu. Mau makan, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Tuh kan, benar kan Nang? Bangun tidur, lipat tangan. Mau makan, lipat tangan. Mau tidur kembali, lipat tangan. lagi. Artinya hari pembuka dan sampai hari ditutup tetap berdoa. Ya, oke. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Adik-adik boleh duduk, ambil sikap berdoa. Kita sambil bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci
Yesus, pagi ini kami sudah boleh memuji, membesarkan nama-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus itu boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh duduk tenang, kami boleh mendengarkan dengan seksama. Berkati juga Ibu Sarah yang akan membawakan firman, Kau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang ditaburkan boleh kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Iya. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Walaupun dari rumah masing-masing, jangan sedih ya. Jangan marah, jangan kesal. Toh kan Tuhan sudah beri waktu 1 kali dalam sebulan kita bertatap muka. Puji Tuhan, kita sudah lalui dengan baik. Teman-teman tetap sehat. Baiklah, mari kita belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 ya. Cuma 3 ayat. Oke? Yang belum bisa baca, didengar ya, disimak baik-baik. Ibu akan bacakan, judulnya di Alkitab, Rasul-Rasul Menanti-nanti. Ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Barnabas dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya. Siapa tadi teman-teman yang berkumpul? Mereka naik ke atas di tempat penginapan. Ya, siapa mereka itu? Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus. Iya, benar. Mereka itu murid-murid Tuhan Yesus yang setia selama ini mengikuti Yesus. Petrus yang dikatakan di khotbah sebelumnya seorang penjala ikan yang Tuhan minta, yang Tuhan jadikan menjadi penjala manusia. Iya, mereka setia mengikuti Yesus. Pada cerita berikutnya dikatakan Yesus telah mati di kayu salib, lalu dikubur, lalu bangkit naik ke sorga. Ketika mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka termangu-mangu, mereka sedih, mereka tidak tahu melakukan apa. Apakah mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, saya akan mati tetapi bangkit dan naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita anak-anak Tuhan. Setelah kita nanti akan ke surga pada saatnya. Tapi jangan takut, Tuhan Allah tetap mengirim pendamping kita. Siapa itu? Roh Kudus. Kata ibunya Semi kemarin, Roh Kudus itu memimpin kita untuk memiliki hati yang baik, hati yang mau melayani, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang mau bersahabat. Iya, Roh Kudus itu menuntun kita ke arah yang benar. Tapi tema kita hari ini, tekun berdoa bersama. Apakah teman-teman sudah mengerti apa artinya tekun?
Yang kelas kecil sudah tahu artinya tekun? Iya, Ibu kasih tahu. Tekun itu sungguh-sungguh, tidak main-main. Serius katanya. Yang benar-benar. Jangan botek-botek. Itu artinya tekun. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, nanti aku akan datang lagi. Akan dikirimkan Roh Kudus. Mereka sedang menanti-nanti itu, teman-teman. Aduh. Bisa ceritakan enggak? Kalau pekerjaan menanti atau menunggu itu pekerjaan yang seperti apa sih? Iya, membosankan. Misalnya lagi bayar lampu, ikut mamanya atau bapaknya, ngantri lama-lama, nomornya nomor terakhir. Gerah rasanya, capek, pasti gelisah, garuk sana, garuk sini, pingin minum lah, pingin pulang lah. Atau misalnya, siapa yang pernah belanja ke mall, ke Ramayana, apalagi seperti ini, mau Natal atau mau Lebaran, banyak yang belanja. Mau bayar di kasir aja, lama pakai baris begini, berbaris seperti anak sekolah. Kasirnya tunggu. Nah, bosan kan? Apalagi anak-anak kecil langsung, mama lama sekali. Itu pekerjaan yang menunggu. Tapi kemauan Tuhan pada saat ini tentang murid-muridnya, bahkan kita semua yang menjadi murid yang sangat dikasihi Tuhan, kita menunggu dengan sungguh-sungguh. Tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah kalau menunggu kedatangan Tuhan, menunggu kedatangan Roh Kudus. Kita bertekun. Nah, kan mereka banyak tuh, saudara-saudara Yesus juga ada, ibunya Yesus juga ada. Mungkin mereka sedang berdiskusi tentang hatinya masing-masing. Atau ada enggak yang tidak percaya akan janji Tuhan? Pasti percaya, karena Tuhan itu setia. Makanya hanya Tuhan Yesus yang layak kita sembah dan kita muliakan. Yang kedua, sehati, tekun berdoa, sehati. Apa artinya sehati, teman-teman? Ada yang bisa berpendapat? Sehati itu satu hati, tidak boleh lain-lain hatinya. Kalau dibilang menyembah Tuhan Yesus, jangan nanti misalnya, ayo kita gotong royong, yuk bersih-bersih di gereja. Misalnya tuh, terus yang satu bilang, ayo nggak usah, kita main anu aja, main petak umpet aja, ayo nggak usah, kita main sepeda aja. Itu namanya tidak sehati. Padahal tadi kan sudah sepakat bertekun. Kalau sudah bertekun, sudah hebat. Tapi diminta sehati. Seperti ikatan sapu lidi. Kalau sama-sama diikat menjadi satu, bisalah menyapu sampah. Coba kalau cuma satu biji, gak bisa. Jadi Tuhan katakan, berdoa bertekun sehati. Tidak boleh ada hatinya yang menyimpang. Tidak boleh tergoda untuk tidak berdoa. Tidak boleh terbujuk untuk tidak pergi sekolah minggu. Apalagi sekarang kan gampang, dari rumah aja sekolah minggunya. Modalnya cepat bangun, mandi yang rapi, sarapan, baru sekolah minggu. Jadi kita hampir tidak punya alasan untuk bermalas-malasan sekolah minggu. Ya, karena tadi kita dinanti Tuhan. Yang ketiga, berdoa bersama-sama. Sesuai dengan temanya. Tadi bertekun, sehati berdoa, berdoa bersama-sama. Emang ada, Bu, gak berdoa bersama-sama? Ada. Temannya berdoa, dia malah colek temannya. Cubitlah telinganya, tariklah bajunya dari belakang. Itu namanya tidak berdoa bersama-sama. Atau dia sepertinya berdoa, tapi sebenarnya dia nggak berdoa, dia intip sana sini. Itu namanya tidak sama-sama. Jadi yang namanya
persekutuan itu yang namanya berdoa bersama, semuanya berdoa, semuanya memohonkan kepada Tuhan. Tentang apa? Tentang janji Tuhan. Tuhan akan menurunkan Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk memimpin kita, untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan dan di sesama kita. Ya, teman-teman. Jadi, tema kita hari ini tekun berdoa bersama. Ya, ada 3 poin tadi. Bertekun itu serius, sungguh-sungguh, tidak main-main. Berdoa bersama itu, sehati itu, tidak ada doanya yang lain-lain. Doanya hanya menuju kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi, bersama-sama. Tidak ada yang malas berdoa. Ya, teman-teman. Iya, karena rasul-rasul, murid-murid Tuhan juga sudah contohkan. Mereka berdoa bersama-sama, menanti kedatangan Tuhan, menanti janji Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan sekarang harus bertekun berdoa, bertekun bekerja. Emang pekerjaan kita apa, Bu? Ya, kalau masih anak-anak, pekerjaan kita belajar menurut nasihat orang tua. Ya, kan nggak disuruh bersih-bersih halaman kalau masih kecil. Oke lah, kalau cewek-cewek yang kelas besar gak apa-apa lah mungkin kalau sudah bisa nyapu. Iya, itu namanya bertekun. Baik teman-teman, demikian pelajaran kita hari ini. Kita tetap berdoa ya, terus berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan agar kita boleh tekun menanti janji Tuhan tentang Roh Kudus yang akan turun menemani kita. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya di grup ya. Ada Amang dan Inang, ada ibu-ibu yang siap menjawab pertanyaan adik-adik. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesediaan waktu kami untuk boleh menikmati belajar firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk kami boleh bertekun bersama-sama berdoa menanti janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan yang menuntun kami untuk senantiasa boleh memberikan hati dan diri kami untuk terus diberkati oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Berkati juga kami Bapa yang boleh masih bersekolah minggu dari rumah, bersekolah dari rumah. Biarlah kiranya hari-hari kami dipenuhi oleh berkat Tuhan, sehingga kami menjadi sehat, kami menjadi pintar, kami boleh menjadi sahabat bagi siapapun yang boleh bertemu dengan kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat kesehatan kami semua anak-anak Tuhan, kesehatan orang tua kami, pekerjaan orang tua kami. Biarlah ketika kami boleh diberkati oleh Tuhan, maka bersukacitalah juga kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam adik-adik. Ya, terima kasih buat teman-teman yang setia tiap hari Minggu mengirim ayat hafalan. Yang besar-besar ayo dong. Masa kalah sama yang kecil? Ya, hari ini juga kita mau tampilkan teman-teman yang hafal ayat hafalannya pada minggu kemarin. Silakan. Shalom amat Inang Pendeta dan guru sekolah dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Markus 16 ayat 15b. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat. Dadah. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Markus 16 ayat 15b. Injil kepada semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Markus
16 ayat 15b. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Salam anak pendeta, ibu guru, sekolah minggu dan teman-teman. Saya David mau menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Alkitab Markus 16 ayat 15b. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Ya, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dihafal ya. Terima kasih. Ya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa ya yang disampaikan sepenggal aja dari cerita yang diberikan oleh Bu Sarah? Ya, jadi setiap firman Tuhan harus didengarkan ya adik-adik. Oke, kita mau memberikan persembahan. Dengan pujian, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah adik-adik, kita sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bagi teman-teman yang belum boleh mempersembahkan hari ini, yakinlah kesempatan minggu depan kita boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami, semua baik adanya. Bahkan waktu yang boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, selebihnya memberikan sebagian daripada yang Engkau berikan kepada kami kembalikan kepadamu. Pakai Tuhan yang boleh kami berikan kepadamu hari ini, memperluas kerajaan Allah teristimewa di tengah-tengah gereja Tuhan, gereja kami di GKPI Bontang. Terima kasih Bapa buat orang tua kami yang boleh menjadi saluran berkat untuk boleh kami berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih Bapa, terus Engkau berkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, yang lemah kiranya boleh bergiat kembali. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
selesai sudah ibadah kita, tetap ingat pesan Ibu 3M, menjaga protokol kesehatan ya. Iya. Ibu Semi 1, Mencuci tangan, 2 Ibu Sarah, Pakai masker. 3 Pung. menjaga jarak. Kalau nggak penting kenapa Bu Deborah? Istirahat di rumah aja. Oke, nggak boleh keluar ya. Oke, lagu terakhir kita sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu,